Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan sama gamat biasanya ibu-ibu lamah mesinnya langis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya budak ada yang jawab. Supaya afdal sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliqil anam allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju min Allah ayyumitana 'alaiha wa innamal a'malu bil khitam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Sungai Empat beserta unsur pimpinan kelurahan. Selanjutnya yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sungai Empat ini. Selanjutnya tidak terlupa pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini mendatangkan berkah. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita orang-orang yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja dengan peringatan ini segala hajat dan keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hajatnya yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Yang belum nikah Allah temukan jodohnya. Amin. Kok yang kecil-kecil bilang. Yang punya hutang Allah bayarkan hutangnya. Yang belum naik pangkat Allah naikkan pangkatnya. Yang belum punya rumah Allah jadikan rumahnya. Nah, mudah-mudahan dengan keberkahan ini segala hajat dan keinginan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya pertama kali datang ke Sungai Empat ini
Lewat sering. Lewat sering. Cuma ceramah di Sungai Empat nih baru ini malam. Kira-kira nih pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Melayu. Nah, aku kalau bahasa Melayu udah habisnya lagi bahasa Melayu. Kenapa? Awak tinggal orang Banjar. Nah, kalau ngoh Melayu itu adalah sedikit. Kenapa? Karena orang tua saya perempuan masih keturunan dari Melayu Mindanao. Mindanao, Pak. Dari orang Filipin. Orang Filipin itu yang terkenal dengan Melayu Timur. Melayu Timur, orang Timur. Orang Timur itu tempatnya di Sabah sana. Banyaknya Melayu Timur itu di Sabah, aslinya dari Mindanao, negara Filipina. Mindanao itu tempatnya para ulama Manana asal. Bapak Banjar, dia orang Banjar dengan orang Melayu ini sama pada hebat. Tapi hebat orang Jawa masih, Pak. Ada orang Jawa? Ada ya. Yang jadi presiden tuh orang Banjar, orang Jawa, Pak. Jawa ya. Mana ada orang Haji Adul, belum ada lagi. Ya. Nah. Makanya orang Jawa itu kadang-kadang kompak. Kita Banjar dengan Melayu ini kata kurang lebih aja. Kalau orang Jawa tuh kalau diajak gotong royong enak, Pak, jawabannya. Mas, besok kita gotong royong, jawabannya nggih. Enak didengar. Tapi kalau orang Banjar, orang Sungai Salak, aduh. Kalau orang sini tidak tahu aku. Kalau orang Sungai Salak, Abah Sofyan, besok kita gotong royong, engkawan turun. Engkawan kada. Saya rasa kurang lebih nih. Sama aja dengan Melayu. Melayu itu juga. Melayu itu kadang-kadang hajang, bisa kita gotong royong, aku tergantung di kawan aja. Kawan turun. Kalau kawan dah turun. Tapi kita orang Banjar ini turun dengan orang Melayu itu turun aja. Suruh bilang begitu turun, tapi turun tuh nanti dekat Cirat tuh berdok. Sebelah gabing habis. Gabing gon-gon tuh sebelah habis. Orang basah sudah di parit nyanyar turun. Betul tak, Pak? Betul kan? Inilah kita orang Banjar dengan Melayu sama aja. Lagunya sama, Pak. Uang lebih aja lagunya. Jadi kalau orang Jawa tuh enak didengar. Mas, besok kita gotong royong. Manalah turun. Nah, pada malam hari ini kita memperingati peringatan maulidnya Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mungkin tahu kisah Isra wal Mi'raj ini mungkin tiap tahun diceritakan oleh para guru-guru. Perjalanan Isra itu dari Mekah ke Palestina. Jauh dah, jauh. Perjalanan onta dari Mekah Palestina itu perjalanan onta 1 bulan. Dari Palestina naik ke langit, langit, sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Berapa langit? Siapa pernah kasih menengok? Bilang 7. Kayak pernah nengok aja. Nah, langit dikatakan berapa lapis?
7 lapis. Kenapa maka tahu 7 lapis? Allah Subhanahu wa taala jadikan 7 itu, Pak. Coba Bapak lihat. Hari berapa? Berapa Bu hari? Hari apa mulai? Ahad. Mana orang sini mana bilang Ahad? Minggu. Apa bilang? Minggu. Mana ada Minggu? Ahad. Ahad. Isnain. Selasa. Arba. Khamis. Kan hitungan. Hitungan kan? Wahidun. Isnani. Salasatun. Arba. Ham. 5. Khamis 5. Jumat. Sabtu. Pas 7. Tuh 7. Makanya orang-orang tua dulu mengarani anak bukannya ngalih dah. Bila lahir hari Senin begini, Sania. Betul tak? Bila lahir hari Selasa, Salasi. Bila lahir hari Arba, Arba'iyah. Bila lahir hari Kamis, Kamisah. Orang wahini haja maulah ngaran oma mencari bimbah Google. La ilaha illallah. Siapa ngarannya? Bagus mesinnya. Jun Etos. Bagus. Siapa ngaran? Maulidah Zahra Istafana. Oma. Pacul lidah sekali nerima apa? Nerima nikah. Saya terima nikahnya Maulidah Zahra. Mau panjangan ngaran. Kurang beheri nyaman. Saya terima nikahnya Khamisah. Nyaman. Nah, makanya hari 7 di dalam Al-Fatihah itu juga 7. 7 dak Fatihah tuh. Tuh 7. Siapa nyambalkan 10? Nah, di dalam Fatihah itu ada sab'ul masani, 7 kalimat yang diulang-ulang. Allah jadikan semuanya itu banyak 7. Lalu Allah jadikan bumi 7 lapis, langit 7 lapis, surga 7 lapis. surga 7 lapis. bukan 7 lapis. Nah, surga Allah jadikan ada yang mengatakan 7 pintunya 8. Neraka 7. Lubang yang ada di diri kita pun juga 7. Hitung. 1, 2, 3, 4. berapa dah? Hitung baik-baik. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang sebelah atas, yang sebelah bawah diunangnya badak. Iya kan? Nah, 7. Ini hendak tahu kita bahwa di pangkalan 7 itu. Ini dengan hari aja kada tahu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? 6. 7 yang di belakang. Betul kan? Sempat kurang daripada 7 lubang yang ada di kita nih. Alih kita. Hidung saja tersumbat. Susah tak? Susah. Itu makanya tadi tuh langit pertama
langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kali, langit ke, langit ketujuh. 7 lapis langit itu bukan tanggung-tanggung. Coba saya tanya dulu, mana dahulunya langit diciptakan pada bumi? Tidak tahu. Bumi. Bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal Allah jadikan. Di sini melihat kekuasaan Allah. Allah jadikan langit pada hulu. Coba bapak-bapak jadikan langit pada hulu, hatap pada hulu, tihang ke dada, sanggup tak? Di situ melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afala tatafakkarun, kenapa kau tidak berpikir melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Allah jadikan langit dulu. Coba orang Sungai Ampat nih, bikin dulu hatap pada hulu pasang, tihang ke dada. Ada yang sanggup? Dan yang sanggup. Nah, ini melihatkan, menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadinya Isra wal Mi'raj itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dari ayat yang dibacakan tadi saja sudah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ayat dimulai dengan tasbih. Jarang di Al-Quran itu dimulai dengan tasbih. Jarang. Ini dipangkal lagi dimulai dengan tasbih. Dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la. Ada di dalam surah Yasin, Allah memuji juga Subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci Allah yang telah menciptakan segala makhluknya itu berpasang-pasangan. Kita ini dijadikan Allah berpasang-pasangan, kiri kanan, langit bumi, pasang surut, tinggi hirang putih. Langit, bumi, bintang, bulan, semuanya berpasang-pasangan. Lelaki, bebini, mana hebat buah kalau yang ada di semuanya nih, bebinian semuanya, dah hebat. Ya, lelakian semuanya di kampung tuh, kan hebat. Oleh karena ada bebini lelaki inilah menjadi hebat jadinya. Maka Allah jadikan model-model pulang. Nang ini kemancong hidung, nang ini terdempak sedikit. Nah, makanya Allah jadi Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Semuanya berpasang-pasangan. Lautan, daratan, bumi, langit, malam, siang. Mana dahulunya malam pada siang? Nih. Mana dulunya hinta lu pada hayam? Pokoknya kada tahu lah, mau ada hayam kita makan, hintalunya kita makan. Di dalam surah Yasin disebutkan Allah ciptakan malam dulu, malam, siang. Makanya malam siang. Coba kalau udah ada malam, siang terus, ada indah hidup ibu. Bagawi terus belah pinang. Ada beristirahatan lagi. Indah dah hidup. Ada indah. Adalah malam, tempat kita beristirahat, tempat kita memadu kasih. Kan kalau malam ini kan tempat orang memadu kasih. Dan melihat bulan begitu indah, melihat bintang begitu indah, indahnya, aduh, hai.
manisnya, manisnya aku hai la 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 la. Itu makanya inilah tadi kisahku, kisah langit Borom. Nanti aku kisahkan langit. Kalau kisah langit semuanya orang kada tahu. Jadi kadang aku ngeramput kan biar kada tahu juga. Kenapa? Karena ada suah sama-sama melihat langit. Tinggi kita pesawat naik. Siapa suah naik pesawat? Yang pernah naik haji, umrah, naik pesawat. Ketinggian pesawat sampai 60.000 kaki. Saya ketika naik pesawat ada kenangan indah. Melihat aku pramugarinya tuh, oh my. Anda tak kantor kalau jadi kantor tak. Pramugarinya tuh bintang aku tuh orang Arab. Yang sebelah sini orang Indonesia. Pesawatnya Saudi Arabia. Bintang aku tuh orang Arab. Tiba-tiba sekitar jam 5 subuh, setelah sembahyang subuh, saya ditawari teh, kopi. Ya kok sampai kok teh, tuangkannya teh. Ini dia punya teh, saya nyanak. Ada sahabatnya. Nyateh tuh adanya nyaman, Pak. Teh telur. Jangan. Ini kisah teh tadi di pesawat. Lalu teh, tuangkannya teh. Ketika tuangkannya teh, tawarinya aku. Pakainya di bungkus-bungkusan halus. Sugar. Aku ini kadang ngerti sugar tuh, Pak. No, aja kok. Tawarinnya lagi, sugar. No. Aku kalau bahasa Inggris tuh yes, no, tuh apa. Kalau yang lain aku pada tahu. Sugar deh, no, dia kok tersenyum. Kenapa maka tersenyum? Rupanya pramugari ini kenapa maka orang nih hendak minum teh paket. Rupanya sugar itu mah gula. Aku nih kada tahu bahwa bungkus itu gula. Ditawarnya sugar, no. Tawarnya sugar, no. Lalu aku minum, setelah majunya minum aku. Sekali aku minum, pahit. Dia kok, dana manok, dana mengeluarkan aku. Rugilah. Sudah tak masuk saja. Rupanya Allah tadi itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala suruh aku minum banyak teh manis. Kenapa? Karena perutku sakit. Tak minum teh itu ada mau behiraan lagi. Aku kebetulan sebelum berangkat itu behiraan. Rupanya ini jadi Allah ingatkan aku supaya ditawari gula. No. Padahal Allah udah ngerti pada sugar pada gula. Ingat benar lagi aku tuh, Pak. Tersenyum di daerah itu. Pramugari itu tersenyum. Aneh kurang ini. Bapak Ibu nanti mau naik pesawat tidak tawarnya teh sugar, yes. Nah. Jam berapa dah jam? Salawas aku dah. Taros, Pak. Ibu-ibu sampai jam berapa tahan? Sampai subuh, ngarah hampir sini aku budek. Nah, itu tingginya pesawat sampai 60.000 kaki ke atas, belum sampai ke langit. Rasulullah SAW bukan tanggung-tanggung. Makanya kalimatnya dimulai Subhanak, Maha Suci. Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya kalimat tasbih ini
Makanya kita hidup nih jangan sampai hidup tuh kada suah bertasbih. Ini kadang-kadang bertasbih kada suah, bernyanyi maka banyak hafal. Coba hidup nih jangan tertinggal bertasbih terang. Ini kadang-kadang bertasbih tuh udah garing dah. Dah. Ada kata tasbih umama. Subhanallah. Subhanallah. Udah garing orang waktu sihan nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah illalil azim. Amat benar ibu-ibu nih, ulangi. Sama-sama Bu, bertasbih. Ya sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamak benar pun boy bertasbih. Bebaya kawan mama anu membuka montong. Kasihan deh loh. Tapi kadang-kadang mau mendengar lagu maka amtah bisa mengompati nah betis. Mendengar lagu nang istilah kata sawah ladang dan cangkul. Dan sudah dengar itu nah betis saja. Nah begitu surang, nang asam urat tuh kan begitu. Sebagai temanku hari-hari ku lalui itulah kehidupanku. Sudah bernyanyi nang itu najwa ada nang gugur punya mata. Ku hargai ketulusanmu. Gugur punya mata. Sekali dibawa tasbih. Tarik lawan aku, silahkan. Aku kada campur, aku ini biasa ada barang bebinian. Aku ini berceramah banyak padang bebinian pada padang malakian. Entah kenapakah bebinian susuka lawan aku. Ampan kada aku, gagah kada berjalan gitu uyuh sudah. Ada aku takutnya kenapa bos suka mengundang aku Ustaz tuh ganal ya. Rupanya bebinang teluju dan ganal-ganal. Halo Bu. Halo. Taras Bu. Iya iya aja marah. Ya kadang-kadang iya iya aku nyambat kenal dah. Pahaman tuh lain. Terlalu tinggi pemahaman tuh terlalu tinggi. Nah, makanya kita hidup di dalam dunia ini, yang hidup pasti mati. Tidak mau mati, jangan hidup. Jangan hidup. Ada orang tidak mau mati, kada hidup. Umur 3 bulan, 8 bulan, keguguran. Sudah. Itu dia tidak mau mati, mati dalam panot. Karena ngalihi mama abahnya. Kita yang hidup di dunia ini, yang kaya mati. Yang miskin mati. Pejabat mati. Petani mati. Pedagang mati. Nelayan mati. Ustad mati. Oh, mati. Orang ustad udahan panjang umurnya ustad. Nah,
matinya itu yang kita susah, Pak. Susahnya apa? Kita tidak bisa memilih. Bapak Ibu kalau mati bisa mau memilih, Anda nggak milih? Akon kita milih. Matinya kita, istilah kata malam Jumat. Matinya kita di rumah. Matinya kita dihadiri anak dan istri kita. Ini pun kita kawami. Tapi bisa dah kita milih. Tahu dah kita waktunya. Kapan akan terjadi? Tidak pilih kematian itu, tidak tahu Buddha dan tidak tahu. Ya. Ada yang tua, ada yang tapi yang tua ingat. Kenapa? Karena sudah penyakit banyak menyerang kepada kita. Kematian ini memang misteri bagi kita, Pak. Tidak ada yang kita tahu. Semuanya kita pasti kita mati. Kira-kira kalau kita bisa milih, mau duluan apa mau belakangan? Gimana? Anda dulu, Anda duduk. Sarah aja. Kalau aku pilih-pilih, aku udah akan berduduk. Kalau berduduk, siapa nguburkan? Cuma kematian ini kita ada tahu. Makanya kematian itu sering kita kadang-kadang dalam doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir usiaku dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan kebaikan. Cuma jalan untuk mati dalam kebaikan itu bukannya gampang-gampang. Tentu ada jalannya. Ke Sungai Ampat ada jalannya. Coba kalau udah ada jalan, tembus sudah, Pak? Udah tembus, masa jalan laut. Ya, masih ada jalannya, tapi belok-belok. Anak kan belantak, ada jalannya. Begitulah artinya. Kita juga kalau mati hendak masuk husnul khatimah, ada jalan-jalan yang kita lakukan. Kalau hendak mati juga dalam keadaan su'ul khatimah, ada juga yang dikerjakan. Maka hati-hati kita hidup di dunia ini. Ada kadang-kadang orang berkata begini, aku berpenyakit kada, kolesterol kada, asam urat kada, tensi kada. Kalau kambingnya aja lagi. Kalau lambunya aja lagi. Pokoknya lawas lagi aku mati. Oh jangan. Dada tahu sekali berbuat kesampat, datang krokodil. Ada krokodil. Naja buaya. Jurang mana ada buaya Sungai Ampat? Kadinya kada ada. Rupanya malaikat Israel jadi buaya. Oke, Israel jadi buaya. Meninggal dunia. Tulak ke kabun. Rupanya malaikat Israel menjelma sebagai binatang. Habis kita. Makanya hati-hati kita hidup di dunia ini. Jangan terlalu. Ini akhir zaman ini banyak yang terlalu sudah. Terlalu. Maka sebahagian daripada jalan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah yang kita lakukan yang pertama, banyakilah talabul ilmi, banyakin nuntut ilmu, banyaki datang ke majlis-majlis taklim, banyaki datang ke majlis-majlis Isra dan Mi'raj, datangi majlis-majlis maulid. Ini kadang-kadang pengajian di sini, saya tahu Sungai Ampatnya ada pengajian, tahu aku dari dulu aku tahu sudah. Karena sahabat kami, istilah kata guru kami, siapa Ustaz Nasyani kan di sini nih pengajian. Saya tahu dari dulu sudah. Semenjak saya pengajian di Kilo 8, beliau sudah pengajian di sini. Kilo 8 itu saya duluan Pak, buka pengajian. Sebelum Ustaz Nasyani itu saya duluan. Maka oleh sebab itu Pak, banyak nuntut ilmu. Hidup kita ini kalau kada berilmu, terujuk. Ilmu itu bagaikan kemudi.
supirnya itu kalau tidak ada disupir oleh ilmu banyak yang tarujuk. Sekarang aja sudah banyak yang tarujuk. Terujuk ke mana? Macam-macam. Gara-gara kemajuan zaman mengakibatkan anak-anak kita orang Islam banyak yang terpengaruh dengan macam-macam peradaban-peradaban orang-orang di luar sana. Dan saudara-saudara kita banyak yang sudah istilah kata terpengaruh. Ada yang lali. Tahu tak lali? Lali apa? Lali main chat, main judi di handphone. Ada yang lali. Aku dalam mingguan sebelum bulan Isra Mi'raj nih, bertiga sudah datang minta banyu apa aja kok. Aku ada bisi banyu kami. Wow. Minta apa? Minta banyu setan. Datang mamanya menangis, membawa anaknya. Anaknya luka di sini. Ketika luka di sini, kenapa maka sempat luka? Tidak sadar, Pak. Dari pasir Penggarayan sana pakai Honda, habis Honda hancur. Ketumbur macam-macam, HP hilang diambil orang. Untung sampai ke Indragiri Hilir. Kenapa? Karena di sana dikejar orang, ada punya hutang 14 juta gara-gara main chip. Termasuk di sini mungkin. Mo? Ada apa kata Bu? Ada apa kata Bu? Jangan ada dusta di antara kita. Ada apa tidak? Ada. Ya kan ini kan ada Ustaz kami sini. Signal ada sini saya dengar. Banyak yang istilah kata orang-orang sekarang ini terpengaruh kayak gitu. Anak-anak muda kita hancur, generasi kita. Kenapa? Ini sebabnya karena kada punya keimanan dan keilmuan. Bagaimana hukum menjual chip? Bagaimana hukum menukar chip? Aku mulai sarik deh. Minum dulu, Ustaz. Jangan kenapa minum lagi. Nah, ini sebabnya nih Pak. Yang semacam ini lagi nih. Anak-anak kita yang halo-halo ini. Ini yang halo-halo ya. Ini sudah mulai terpengaruh juga sudah. Mulai keluarnya lato-lato toh. Orang yang ceramahkan lato-lato, ceramahkan lato-lato. Lato-lato ini yang membuat adalah orang Amerika. Di Amerika dilarang. Tapi di Indonesia anak kita banyak yang binculan. Dengarkan kau kanak-kanak. Kadang aku muar benar belakang. Lato-lato ini salah satu taktik orang-orang di luar Islam sana mempengaruhi kita. Tapi kita kadang ngerti. Lato-lato ini mulai keluarnya di akhir Desember. Ini ada laku lagi yang jual trompet Pak. Karena orang Islam dah tahu trompet itu di. Kada tukari orang Islam lagi. Tupi nang loncop tu kada laku lagi juga. Diulahnya lah. Nah. Lato-lato. Lato-lato itu bukan lato-lato. Dengarkan di situ. Itu lata-lata bunyinya. Lata-lata itu adalah salah satu ya sesembahan dulu sesembahan orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu adalah berhala yang namanya Lata wal Uzza. Untuk membesarkan Lata itulah tuh diulahlah permainan lata. Tapi dibacakan itu lato-lato. Kekanakan kita yang banyak. Habis. Kadang. Aku anakku kan kadang-kadang ku dosa anaknya ku udah boleh. Udah mau dimain lagi.
Kenapa? Bunyinya tuh lata. Coba di situ bunyinya. Allah, Allah. Coba itu namanya. Allah. Coba anak-anak kita nih hebat azan. Allahu Akbar. Ini anak-anak kita azan kada bisa. Nyasal aku mengundang Ustaz Darmawan. Marah. Ada bapak juga. Ya kadang-kadang orang boleh mengundang itu. Terserah. Aku semakin kini pas semakin banyak diundang orang. Saya tuh biasa kalau bulan itu ceramah sampai 45 kali, Pak. Tidak jauh-jauh. Biasa, pembidahan, masalah, hulu sana. Orang di luar sana ada simbar meminta, tidak bisa aja kok. Sini aja kada muat waktu. Apa jauh-jauh? Yang parah aja lah. Nah, ini makanya kita harus punya ilmu. Jangan sampai hidup di kada punya ilmu. Ini makanya kita masih banyak yang kada tahu tentang masalah ilmu ini, masih banyak yang kada tahu. Semakin kita belajar, semakin kita kada tahu. Semakin kita banyak tahu, semakin ini tahu kita kebodohan kita. Sekarang ini pula masalah jual beli. Jual beli itu kan macam-macam yang orang jual sekarang. Kucing anggora dijual orang beli kan? Ini salah ada nata tukar kucing anggora kan? Kucing anggora itu kan bulunya bukan main. Apa hukum menukar kucing anggora itu? Kucing itu boleh gak dimakan? Tidak. Ayolah. Dia mana pembinian? Kucing ini terjadi nih Pak. Mana suahnya bertakun dengan ulama Ustaz, kayak apa hukum menukar kucing itu Ustaz? Suah bertakun dengan aku. Nang adanya aja. Kucing nang apa aja nih? Kucing anggora nih Ustaz. Berapa seekor? 1,5 juta. Umma. Nukarkan pasirnya lagi. Nukarkan umpannya lagi. Takon? Betul karena kucing anggora tuh bulunya dah hebat. Bukan wani tikus, tampar di tikus benar melawan. Betul dah, Bo? Kucing kita jangan. Nengok kucing aja, sudah nengok tikus aja tikus. Sampai ke gobubungan ajarnya. Kucing anggora aja tikus. Itu kucing. Apalagi yang dijual orang bertulisan kadang-kadang Pak. Ada tulisan jual pumpun. Nah, ayolah. Apa hukum jual pumpun? Pumpun itu kan cacing. Apa hukumnya? Bagaimana cara akadnya? Islam semuanya mengatur. Makanya kita disuruh menuntut ilmu. Ini kalau sudah disuruh datang ke pengajian, umma Raudah yang datang. Bini Haji Adul, bini Haji Imran. Ya, Saudah yang datang. Pak, mang rajin-rajin. Nah, nang lain tetapi hendak datangan, ada rame, apalagi mau pengajian tuh lama benar. Babul iman, bab menerangkan imam. Nah sudah, tapi kalau sudah mendengar, oke, ibu-ibu yang berada di Sungai Ban, nah, kami akan meniru ibu-ibu yang berada di Sungai Ban ini. Terimalah lagu dari kami. Nah, itu kalau sudah ada kayak itu. Nang asam urat kawan itu lah nih. Kawan itu. Nang mata kada tapi jelas kan ya? Jelas. Dengar lagu nang apa? Lagu makanya kadang-kadang ada lagunya. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapat aku miliki seorang kekasih.
akhirat. Ada sadar dah yang duduk di punggung nior tadi samut naik. Samut nang abelan ada yang betung-betung gitu kan. Naik samut aja samut naik. Sasat samut sampai ke atas. Kada sadar dah tahan duduk. Menukar benyu pulang. Dudukan di pinggir tuh menukar benyu hanya mendengarkan itu darah. Sekali tulak pengajian, oma. Aku jah betis ni pang loha aja nak ada tahan. Kun betis kun ija loha na kaya halam aku tahanan. Betis kada tahan. Nih betis nih sakit. Kalau dibawa basi tuh sakit. Tapi belah Pinang jam 2 subuh tahan. Aku kada nyinggung menyambatkan. Bujur kada bo? Bujur. Oma bujur ya. Ulah ke pengajian satu tomat maurut ya betul. Nah maurut. Ma ada singkalnya betul. Nah, tapi mun sudah mendengar, oke. Kalau sudah kayak itu, apalagi nang di handphone tuh ini, ada lagu nang viral benar, nang lagu Tiara tuh. Lagu Tiara tak kemuar benar dengar. Nang istilah kata, jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara kekurung terhukum Allah. Nah, betis tu mana ada nak sakit lagi? No. Bujur bang ada? Kan bujur. Sudah dengarkan orang bahasa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Oh maaf, apalagi kadang-kadang orang tuh kasih dah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, ikhud biyadi, mali siwaka, wala amrun ala ahadi, wa anta sirun nada. Sudah dengar kayak itu. Nah, inilah makanya. Itu makanya gua kadang-kadang mun sudah duduk ke majelis taklim nah. Apalagi mau disilakan tanang bicara mah lurus. Adanya bingkok-bingkok lurus. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang di ujung sana ini. Di berapa dah? Terus sampai lagi waktunya. Minum putih lo. Salah was dah. Aku udah boleh banyak-banyak bicara mah. Sampai jam 3 jadian. Karena besok saya nak ngisi lagi. Ya, besok saya ngisi lagi. Malam Kamis saya malam Selasa saya ngisi. Pagi Selasa saya ngisi ke Sungai Piring. Malam Selasa malam Rabu Patang Selasa saya ngisi di Pekan Arba. Malam Arba saya ngisi di Pekan Arba. Hari Rabu saya ngisi lagi pagi di Teluk Pinang. Mbah tuh pulang Kamis pagi ke pagi. Itulah perjalanan hidup nih. Perjalanan hidup. Mungkin ada aja nang upadah dua. Ustaz adakah jadwal nang kosong? Ada aja kok. Bila dari jam 12 ke jam 6. Jam 12 malam ke jam ada seekong pun nang nama isi itu. Itu rame kita taat. Itu siapa yang paling ikhlas? Apakah penceramahnya ikhlas penceramah
nang mendengar ke apa kan kelas. Jam 1 mulai ceramah. Jam 4 langsung minum kopi kita. Ada kan kira-kira? Tak ada. Ini ada. Aku yakin penceramah rabah nang mendengar rabah. Nah, makanya kita perlu belajar ilmu. Fikihnya, tasawufnya, tauhidnya. Jangan lepas daripada ini. Ini di akhir zaman ini macam-macam sudah. Ada yang kada ketujuh orang bermaulidan, ada kada ketujuh orang berisra mi'ratan, ada yang kada ketujuh orang membaca Yasin. Wah, ini banyak sudah model-model yang timbul. Khawatir kita. Kalau kita kada punya ilmu dasar ahli sunnah wal jamaah, khawatir kita. Nah, makanya oleh sebab itu tuntut ilmu, mati kita dalam menuntut ilmu, mati syahid. Mati syahid. Ini jalan pertama untuk mencapai mati husnul khatimah. Nah, bila kita hendak dia menuntut ilmu, kena ada tahu apa? Makanya anak buah pengajian saya, Pak, ada beberapa orang. Kebetulan dia datang ke rumah anaknya setelah pengajian. Dia minta air, Pak Ustadz, minta benyu, aku ini pada nyaman awak. Dia kok nih makan gembong, Cia. Makanlah gembong. Mbah makan gembong tadi talah sebelah gembong surikaya atau saat makan. Aku pun makan juga. Sampai keluar, rupanya malaikat Israel tuh selangkah dari wadah tuh sudah nunggu dah. Jadi jalan malaikat Israel tuh sudah. Sampai keluar tuh, blak selangkah dari tempat itu langsung rabah. Ketika rabahnya tadi itu dibawa ke dalam, ketika dibawa ke dalam, umat nyamannya meninggalnya. Mukanya menjadi kuning, meninggalnya pun juga, nah nyaman benar aku melihat meninggalnya. Pas meninggal setelah pengajian, untungnya. Nah, sampai weh ini tetap saya tahlili. Setiap saat tengah bulan sekali saya tahlili terus. Nah, jadi ditahlili terusnya untungnya. Kita kayak apa kena meninggal dunia? Husnul khatimah rupanya ini. Meninggal dunia, mati setelah pengajian. Bukannya ngalih, Pak, cuma sesak napasnya. Langsung menguning, ini menguning langsung. Meninggal. Kan ditalkinkan lagi. Cepat. Salah tenang. Nah, Bu. Untungnya anak kayak ini. Kira-kira pian hal mati kayak itu. Nah, tekong dan jawab. Takutan benar mati. Imam Ghazali mengatakan kenapa maka orang takut mati? Karena dia terlalu cinta dengan dunia. Hatinya dia terlalu terkait lawan dunia. Bila kita terlalu terkait lawan dunia, aku nih hendak usah aja mati. Anakku kayak apa? Dosa pikirkan anak, dosa pikirkan laki. Kadang-kadang buah, namun pian berdahulu mati pada laki, maunya pian berwasiat. Aku madahkan sunat hukumnya berwasiat toh. Oh abah mau, aku anak mau pandir. Sini abah mau. Jenah laki ngapa? Nak minum kah? Kada abah. Aku pasan abah mula. Paculkan gelang tuh bah. Gelang emas tuh dipah. Pacul. Cincin emas tuh pacul. Ini abah mula gelang emas 10 mayang. Yang ini cincin 3 mayang. Karena namun aku nih mati abah mula. Lah kasih cari ganti aku. Setuju kada, Bo? Setuju kada, Bo? Hah? Awak mati masih kada setuju. Kurang kayang itu, buah. Ini kada awan laki. Namun aku meninggal, abahmu dengan kawin lagi lah. Lelaki bukan zadi, jadi laki tega ya.
Orang bawa laki kayak itu kita namu hendak masuk surga, itu tanda bakti kita. Jual emasnya bahura. Jangan sampai kering karena tanah bulan kok nikah lagi. Oi, aku yakin pano laki kita tuh semangat nguburkan kita. Boleh Pak Kadabo? Nah, diaman. Itu terlalu terkait dah. Boleh Pak Kada? Boleh. Nah, ada boleh? Oh boleh, alhamdulillah. Cekong juga yang boleh. Yang lain kada, ujian yang lain kada. Bu, nanti arwah ibu sebelum 40 hari itu gulik-gulik ke rumah melihat. Biasanya seorang suami ini apabila istrinya kadada, nya bukan nyaman dia diam di rumah. Nah, kadangnya makan kan tapi hendak di rumah, nukar nasi bungkus. Ya sorangan di rumah. Udah aku mau siapa? Nukar nasi bungkus. Bahamburan karena buah. Ibu melihat karena jadi arwah melihat. Nah, bahamburan kulit nangan noneh. Kulit nasi bungkus. Nah, nangis pian karena melihat. Nah, itu bang gara-gara pian karena nyuruh kawin dari tak. Oke, itu wasiat tak boleh. Sanggup? Sanggup? Sanggup. La ilaha illallah. Setuju dah Pak kira-kira Pak? Agak takutan. Bapak-bapak ini takutan. Jangan dah ikut, jangan jangan. Apang takutan lawan bini? Bebinian ini Pak paling nyaman ilmunya dah. Aku karap ada orang datang lawan aku. Ustaz ya aku nih bebini dua Ustaz. Kayak apa nang tuh hatu supaya jangan saling gampang. Ilmunya ada. Mak aku belum bebini dua lagi Pak. Cuma bagi orang bebini dua karap. Kenapa cerita pulangnya ke lain? Satu bisa bagi ini. Oh Jakob, kau nantilah bagi ibu nyune. Jangan ketahuannya minumkan tak. Jadi apa? Bisa kau lah minumkan. Minumkan Jakob ibu nyu kayaknya. Imbah tunjukin duit 20 juta. Aku yakin. Sarek mana? Ada cagar sarek. Pebinian ini wonnya duit tuh cukup aja Pak. Duit 10 juta setiap bulan dibagi. Rumah ditukarakan, mobil ditukarakan, lampu pulsa ditukarakan. Bebini awak kan tinggalnya sareknya. Ini bapak ada sarek, beras habis. Gula habis. Beroko kuat pula. Ngapa katanya ada sarek? Itulah tuh tadi tuh. Makanya bacaannya tuh salah. Ya ada kadang mau bini dua. Ada diaman ya. Dia kayak diaman aja. Ada tuh takutan dah kalau boleh bini dua, boleh silahkan. Silahkan. Nah, tadi tuh teman seluruh kisah wasiat. Yang kedua. Ya. Yang kedua, jalan untuk mencapai mati dalam keadaan husnul khatimah itu, siapa orang yang mengamalkan 7 setelah sembahyang Jumat itu, 7 kali baca Fatihah, 7 kali baca Qul huwallah, 7 kali baca Qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali membaca Qul a'udzu birabbin nas. Siapa orang membaca 7 ini setelah selesai sembahyang Jumat dengan syarat tidak merubah kakinya daripada duduk iftirasnya, namun kada asam urat. Punya asam urat lama kayak aku nih bilang nak putus menciling mata apa duduk itu. Kenapa sakit? Insya Allah
orang itu nanti akan dimatikan dalam keadaan mati dalam keadaan Islam. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan daripada agama Islam. Ini caranya, Pak. Makanya sembahyang Jumat itu bertahan-tahan sedikit. Ini kadang lelakian, tulak paling lambat, bulik paling tuh kadang-kadang tulak paling lambat, bulik paling ancap. Padahal orang-orang tua dulu dah madahkan. Nah, siapa baduhulu tulak sembahyang Jumat, baduhulu tulak mengisi sab yang pertama, pahalanya kayak lambu. Siapa bedudi tulak paling uncit pulang, itu pahalanya dapat hintalo. Jadi diam ya, anak-anak ini hintalo jadi diam ya. Makanya oleh sebab itulah baca nang 77 ini kadang sembahyang Jumat tuh kadang-kadang, nah apalagi kadang-kadang sedang sembahyang Jumat toh, nah kadang-kadang bebinian dada lelakian sungai salah kah? Kurasa kok kurang lebih di sini juga. Nah bila sembahyang Jumat tuh dengarkan orang khatib nah. Beliuran, beliuran. Mulai khatib membaca Alhamdulillah, mulai tak kuring dah. Bila masuk negara orang bahobah, mulai kuring dah. Hanyut benar. Karena talah khatib, anu ya khatib lambat benar. Kan dia lambat khatib tuh. Paling 15 menit khatib tuh awak nampang guringan. Kadang-kadang ada nak kayak itu tahu di sini pada apa? Rasa kau orang lebih aja. Makanya kadang-kadang, nah orang dibantu buah. Kadang-kadang lelakian itulah sembahyang Jumat tuh adanya juga. Aku bau Jumat nih yang tinggal baru sekali. Hujannya sekali nanti tinggal. Jumat dudilah karena sembahyang Jumat. Nya sekali aja, la ilaha illallah. Sekali itu kan uyuh sudah tidak. Orang buat dibantu laki itu supaya nya mau sembahyang Jumat. Abah mau? Oi, sembahyang Jumat kada? Kira-kira wanita kita, wanita kita, mana lah? Punya laki kada begawi maka kada begawi kah? Mun laki kada sembahyang, iya man, aja kadang-kadang lebih ngemek. Urang bang, sayang, atau kakanda, atau nang ya ayang, ayang tak sembahyang Jumat ya ayang. Iya ulah gitu nah, nih baju, nih baju, nih tapeh, nih songkok, sudah semuanya besertika, sudah dianu. Nah baju, ini makan lagi bahwa supaya jangan lapar, supaya jangan ngantok, supaya jangan tumatok. Maunya kayak itu, ini kada bini. Salahkan abah mau aja bakaik. Malam Senin ini kita hendak berhaul. Muka ada talahnya ini karena bila nang laki disuruh. Makanya lelakian ini kadang-kadang bila hari Jumat mulai sakit kepala ada. Bila parak jam 12, aduh, ya papa. Aku ya ini bang kepala nih pak, beli jam 1:30 ambil terus sakit. Nah, ada nak kayak itu, nah aja, ada ke Jumat apa mau? Aduh, aduh, pramek. Siapa namanya ambil pramek? Nah, aduh, aja. Apakah ada setiap Jumat aku nih karena penyakit kepala? Kepala tuh menek terus dari malam tadi menek kepala tuh dah. Ya kepala lalaki ini 2 bang. Nang malam tadi lain nang menek. Lain lagi kepalanya menek. Nah, bila hari Jumat nang kepala sebelah atas menek. Nah. Jenam ini kada kawa ka Jumat kah?
Kau aja nak ulai-ulai nih. Ada sembahyang Jumat. Jam 1 bapaloh awak. Gancak 2 piring makan. Aduh. Nah, orang dibantu gua laki itu supaya mau sembahyang Jumat. Jangan mengenai hari Jumat tuh padahal abahmu hari ini bisa begawi surat sembahyang Jumat aja. Kadang hendak begawi sebelah petang aja. Ada dah suah bini mama dahi laki kayak itu. Ada? Iya juga. Sen hujan lagi. Hujan ya, Bu? Hujan ini mau sampai sana. Makanya itu 7 sudah diamalkan. Apalagi? Kata Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani, siapa orang yang terus-menerus membaca setelah Jumat itu juga membaca Ilahilas Tulil. Ilahilas Tulil Firdausi a'la wala akhwa ala naril jahim fahabli tawbatan wafir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi. 5 kali Pak. Itu tergantung Pak masjid-masjidnya yang membawa. Apakah masjid di sini membawa apa tidak, itu terserah sajalah. Ya kadang-kadang masjid itu kadang ada perbedaan, itu biasa, perbedaan itu biasa, tidak masalah. Nah, cuma kalau orang itu kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, kalau hendak matinya husnul khatimah, amalkan Ilahilas Tulil. Makanya orang dulu kan Ilahilas Tulil Firdausi wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi. Nah, itu kan seperti itu 5 kali saja. Setelah selesai bacaan 77, setelah berdoa bacalah Ilahilas Tulil. Insya Allah orang itu akan dimatikan dalam keadaan Islam. Mudah dapat? Mudah? Kadang-kadang tidak. Yang sudah biasa kita lakukan. Cuma kadang-kadang kita ini menganggap remeh amalan yang sembahyang Jumat itu dianggap remeh. Kenapa menganggap remeh? Biasanya sembahyang Jumat itu telah assalamualaikum warahmatullah. Kalau ini ada 10 sak, tinggal 2 sak lagi. Haji Adul, Haji Imran, Haji Umar. Ya. Nah, Dahlan, Marlan, Sahlan nanti tinggal lagi. Adul keluaran dah. Ada kopi sudah. Nah, ini makanya kadang-kadang. Mudah Pak, mudah. Ada apa-apa? Ini jalan untuk menuju mati dalam keadaan husna. Mati itu sakit tak? Sakit. Siapa mudahkan mati kada sakit? Kalau kada sakit kada mati. Saya 2018 kebetulan sakit. Sudah setahun saya menahan sakit tuh. Saya tahan terus Pak. Tahan terus, akhirnya sampai suatu masa tangan saya ini tidak berasa sebelah, karena jantung tidak berdetak lagi. Masih bisa saya pulang ke rumah, sesak napas bukan main, sesak napasnya dahsyat sama sekali. Dibawa ke rumah sakit Tembilahan. Ketika dibawa ke rumah sakit Tembilahan, tiba-tiba yang mengurus kebetulan orang rumah dan kakakku yang mengurus. Anda diandanya kepinjung sudah. Ya aku cuman kau nih mengurus. Kebetulan kawanku DPR datang. Ustaz ya. Ya aku tolongnya aku nih. Tolongnya aku. Iyalah Pak. Jangan dia dimainkan Ustaz foto aja. Alhamdulillah kalau DPR aku pandir agak mempan sedikit. Kalau aku pandir beli orang awak ada mempan. Nah, jadi ada yang pandai. Ini BPJS ya aja. Jaku padahkan orang rumah ada cash. Anda ke duit sudah. Anda ke duit. Setelah dipadahkan cash Pak,
Oh, langsung banyak pasang alat sini. Saya sudah sesak napas. Tiba-tiba udah dokter kita bisa nih harus masuk ke ruang ICU. Masuk ke ruang ICU. Pertama kali saya masuk rumah sakit langsung masuk ruang ICU. Ruang ICU itu aku tahu lah 50-50. 50-50. Malaikat Israel karena pas itu. Dimasuk di ruang ICU itu nah. Anak istriku kada boleh melihat aku. Aku di dalam surangan. Tapi aku ada pepatah orang beheri. Ingat masih pepatah orang beheri. Kasih ingat pepatah. Di orang beheri pun masih melihat ke hidung kada mati belum. Melihatlah aku ke hidungku itu hidungku ada hidungku kasih. Aku lihat masih hirang hidungku. Masih ungap-ungap. Ingat. Di samping aku koma Pak. Begini 950 kadar gulanya. Koma. Karena kuat minum kopi. Yang sebelah sana anak-anak koma juga. Aku yang sebelah pinjau sini. Tapi aku yakin masih melihat hidung. Aku belum mati aku nih. Ketika itu Pak, Bu, Oma Bu, nah, udah tahu lagi Pak, sudah dipasang banyak alat, tangan tidak bisa bergerak, apapun tidak bisa bergerak. Nah, sakit tak? Sakit. Dalam hatiku, andai kata malaikat Israel masuk ke dalam ruang ICU ini, tuh yang sebelah sana tuh aku berdua dulu. Kenapa? Karena kalau nang sebelah sana tuh sudah koma, jadi kada banyak gagawiannya. Nah, alhamdulillah satu hari satu malam saya di ruang ICU. Pagi aku dimakani melan nasi bubur, opak buburnya. Buburnya hambar Pak, ada berasa makan dua lah. Makan. Belum talah lagi nang perawat tuh makan habis dah. Lapar ya Pak, udah semalam aku udah makan ya Pak. Nafas sudah mulai ada sesak lagi dah, nyaman dah. Nah, sudah nyaman dah. Datang dokter jantung untuk melihat, kalau dibuka ini enak dah Pak. Oh, dan kemarin bojo kok. Enak juga dibuka. Oh, maka itu dibuka aja. Nah, pindahkanlah aku di situ. Nah, sakit rupanya Pak. Aku di ruang ICU sudah merasakan dah. Nah, kan ini orang nak mati itu, mati. Makanya mati ini bukan kalang kepalang, sakitnya bukan mati. Setelah kita mati itu pula Pak. Setelah kita meninggal dunia, di sini biasa diumumkan ya Pak. Kalau orang di mana diumumkan? Di masjid ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang hajjah raudah. Meninggal dunia diumumkan orang di masjid itu. Kalau sudah diumumkan orang di masjid itu, kayak apa aja kita nak boleh kita terima orang lagi. Boleh kata Rai, ada terima orang lagi. Makanya Pak, Bu, sudah kita tuh meninggal dunia, di bawah kita, nangis tak keluarga kita, nangis. Anak kita nangis tak, nangis. Keluarga kita nangis tak, nangis. Musuh kita nangis tak, ada. Nah, setelah itu kita dikuburkan, dipajal. Di sini mana kuburan Pak? Kang mana kuburan? Kang sana. Kuburan dipajal Pak, dipajal. Makanya setelah dipajal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'ala mayyiti ashaddu min lailatil ula. Tidak datang kepada seorang mayit itu kecuali malam yang pertama, malam yang paling dahsyat di dalam kubur. Kenapa maka dahsyat? Dalam kubur itu maka dahsyat, terkejut. Berpindahnya tuh kita kaget. Malam semalam masih tidur,
bersama anak dan istri. Malam semalam masih tidur pakai lampu. Malam semalam masih tidur pakai bantal. Malam semalam masih tidur kita pakai tilam. Malam selanjutnya di dalam kubur tidur seorang, dikapit bumi malam dan siang. Menangislah ia hendak pulang, mengerjakan taubat, zikir sembahyang. Nangis hendak pulang, terterima orang. Baliklah ibu kalau sudah kata dah meninggal dunia. Duduk ibu di atas kuburan ibu. Tolong, tolong. Nah, jangan kanakan melihat. Cintai kanakan, bacol kanakan, sandal, ujung kanakan, hantu. Ibu-ibu nerima dah. Suami ibu meninggal dunia, balik pulang malam toh. Terima badak? Kan kada nerima kan? Nah, kita ngetuk pintu pak, tak 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 tak. Ngajana, oh mak, ya pak jadi mak, abah mak, ngapa abah bulik mak. Sekali dilihat itu, abah tutup lelongkang, lelongkang ditutup, apapun tutup, melihat dan tak nerima lagi. Makanya kita dalam kubur bak umamu takajud. Makanya kata Rasul, farhamu mautakum bis sadaqah, kasihani mayitmu dengan bersedekah. Maka kita disuruh bersedekah. Maka kebiasaan kita pak di Indragiri ini diadakanlah turun tanah. Sama dari sini pak. Nah, turun tanah. Setelah turun tanah 3 hari. Setelah 3 hari 7 hari. Nah, kalau di Sungai Salak biasa kalau 7 hari itu ada kue apam. Entah di sini. Sama. Setiap kali 7 hari ada wadai apam. Pakai hampas nior putih. Iya. Nah, kenapa kada serikaya di situ, Bu? Kenapa pakai wadai apam? Menurut keterangan, malam pertama itu kalau jam 10 siang atau jam 12 siang kita dikuburkan, jam 7 malam kulit ari kita ini mulai tak lupas. Kalau bapak tak percaya, bapak cobalah bekukot nang lumpur. Biasa berapa jam pak bapak bekukot lumpur tuh pak? Paling 3 jam dah. Ada sampai 10 jam. Tak berani bayar. Pokoknya tak rotot semuanya pak. Nah, terbuka sudah kulit ari itu. Malam yang kedua, malam yang ketiga itu keluar darah yang hitam itu keluar daripada hidung, dari telinga dan keluar berbau busuk. Malam keempat, malam kelima mulai membusuk. Malam keenam, malam ketujuh membusuk lagi. Makanya oleh sebab itulah oleh orang-orang tua kita setiap malam 7 hari itu diadakan wadai apam. Ya dah Bu. Bapak. Untuk apa apam itu? Dewan ni ibu-ibu mau ubah wadai selain pada apam tu dewan ni. Berani tak mau ubah wadai lain? Dewan ni cuba udah agar nyaman. Ini kada apam. Kenapa sebabnya pakai apam? Sebab pakai apam itu menurut keterangan cukup sampai di sini dulu. Jadi karena bila boleh nyaman pengen mengingatkan Ustadz tadi berceramah sampai apam. Nah, karena waktu saya lihat sudah Pak kurang 15 menit jam 11. Nanti kalau saya lama-lama berceramah sampai jam 12,
ada pulang nang sare lawasnya aja sampai hujan hari. Nah, saya rasa kurang 15 menit daripada jam 11 ini saya rasa cukup sampai di sini penyampaian saya dulu. Ceritanya sampai ke Mati Ampam dulu. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mudah-mudahan dalam acara ini Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan terkurang saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.